Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih bersama dengan Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara di malam yang ke-28 Ramadan. Kita kembali membahas tentang salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang sering sekali digambarkan bagi pelaku-pelaku Tarekatul Lawaris dan tarekat-tarekat lain yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi hadisnya sebagai berikut: mutu qabla anta mutu, matilah sebelum Anda mati. Hadis ini maknanya adalah secara harfiah itu mematikan diri sebelum mati. Jadi ini adalah mati hakikat ya. Jalan inilah yang harus ditempuh oleh setiap pejuang di jalan Allah. Para murid yang sedang berusaha untuk jihad fisabilillah, belajar tarekatullah. Bukan mati seperti matinya orang-orang yang mati dalam bom bunuh diri ya. Bukan seperti begitu. Karena ada juga yang mengartikan hadis ini secara keras, apa adanya ya. Mereka melakukan bom bunuh diri lalu mengatakan bahwa mereka sudah jihad fisabilillah di jalan Allah. Itu perbuatan yang keliru ya, dan bukan dalam arti daripada hadis ini. Nah, mutu qabla anta mutu itu, mati sebelum mati itu hanya mampu dilakukan oleh mereka-mereka yang telah fana fil mursyid, fana fil rasul, dan fana fillah. Siapapun yang telah mencapai tahap fana ini, maka seluruh rahasia alam dirinya, kita istilahkan alam mikrokosmos dan alam semesta, alam makrokosmos, terbuka lebar, terang dan nyata. Terbukanya hijab fata morgana dunia. Nampak baginya hal-hal yang sebenarnya bukan lagi satu kedustaan dan kebohongan. Ya, maka bagi mereka yang telah fana ini, nampak jelas bagi mereka amal yang pura-pura, ibadah yang pura-pura, salat pura-pura, puasa pura-pura, sedekah pura-pura, zakat pura-pura, haji pura-pura, ya semua main-main dan olok-olok dan penipuan-penipuan fata morgana dunia, serta penipuan kepada dirinya sendiri. Itu tampak semua kepada mereka. Nah, hal ini dialami siapa saja yang telah melewati mutu qabla anta mutu ini, mati maknawi ini, sehingga dirinya bisa menembus alam ruh. Nah, pada dimensi ini tidak ada lagi ilmu akal,
ilmu bacaan, ilmu hafalan, ilmu teori. Tidak ada lagi ilmu cerita yang katanya begitu, katanya dari ustaz, katanya kiai, katanya habaib, katanya guru ngaji, katanya mubalik, begitu ya. Ya karena mereka yang telah mati maknawi ini, mereka telah mengalami sendiri dan melihat sendiri. Maka bagi mereka terbitlah yang hak atau hakul yakin. Wa qul ja'al haq wa sahaqal batil. Innal batila kana sahuka. Ya, mereka masuk pada dimensi ruh. Dimensi ruh itu adalah dimensi hidup yang sesungguhnya. Bukan lagi pada dimensi jasad yang pasti akan rusak, pasti akan mati. Seluruh ilmu pengetahuan si jasad tidak berlaku lagi di alam ruh. Semua binasa dan lenyap, tidak tersisa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika sul jalali wal ikram. Segala sesuatunya itu fana. Dan yang baka itu, yang kekal itu adalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kekuasaan dan keperkasaan. Nah, kenapa? Ya karena ilmu jasad itu masih berada pada dimensi rendah. Dimensi akal yang tidak bisa menembus alam kerohanian. Nah ketika masuk alam ruh maka akal pun hilang. Ya, tentu saja ya ilmu pengetahuannya juga ikut hilang. Mau itu ilmu menghafal Quran kah, 30 juz, ilmu menghafal hadis lah, ilmu yang didapat dari ceramah, dari membaca buku atau kitab, bahkan ilmu yang didapat daripada guru spiritual, semuanya akan lenyap saat hilang akalnya. Ya contoh kecil biasa kita gambarkan ya saat orang tertidur atau pingsan, akalnya ikut diam. Nah, jadi artinya keislaman seseorang tersebut hanya sebatas pengakuan dengan akal, tapi ruhnya belum Islam. Nah, inilah yang disebut dengan kafir indallah, kafir di sisi Allah. Nah, makanya carilah ilmu mati. Kata orang tua kita dulu ya, ilmu mati itu menuju hidup yang sesungguhnya. Di balik kematian jasad ini, maka hiduplah ruh. Hidupnya ruh akan meratakan gelombang dunia. Maka bagaimanapun gelombang dunia tidak akan berpengaruh lagi. Dan ketika matinya si jasad, nah itu bukanlah hal yang menakutkan lagi bagi diri mereka. Mereka tidak takut lagi dengan kematian jasadi. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami kematian. Sudah mengalami mati maknawi. Sebetulnya mati jasadi dan mati maknawi sebetulnya sama saja ya. Hanya dimensinya yang berbeda. Dimensi kesadaran yang berbeda. Jadi para penempuh jalan ketuhanan yang telah mengalami mati maknawi ini, mutu qabla anta mutu ini, mereka tidak takut lagi. Bahkan mereka bergembira menyambut kematiannya. Kenapa? Karena mereka telah tersambung atau mengetahui si hidup, yakni guru rohani. Nah, guru rohani inilah yang tersambung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Guru rohani inilah adalah wasilah. Wasilah inilah yang menyambungkan frekuensi dan gelombang. Nah, tanpa ada wasilah tidak akan bisa tersambung. Akan hilang lenyap segala amal pada gelombang dan frekuensi yang berbeda. Nah, temukanlah segala sesuatu itu sekarang.
Karena seluruh alam ini adalah ayat-ayat Allah. Apabila saat di dunia belum jumpa guru rohani, belum bertemu walia mursyida, tidak kenal mursyid, tentu saja tidak kenal Rasulullah, maka tidak akan mungkin kenal Allah. Dan barang siapa yang buta matanya di dunia ini, lebih-lebih di akhirat, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Man kana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jadi begitu ya. Sebetulnya kajian tentang mutu qabla anta mutu ini telah kita jelaskan secara tersirat di beberapa hari yang lalu. Jadi mati sebelum mati ini sebetulnya adalah naik dimensi. Naik dimensi seorang penempuh jalan ketuhanan. Dia mati dari kesadaran dunianya dan masuk kepada kesadaran akhirat. Nah, kesadaran akhirat juga itu bertingkat-tingkat. Rasulullah bilang di atas langit dunia ini masih ada 7 lapis langit lagi. 7 lapis langit itu yang dimaksud dengan kesadaran akhirat. Nah, dalam terminologi kami di Tarekat Naqsabandi Halidiyah, kita gambarkan bahwa kesadaran akhirat yang pertama itu kesadaran langit pertama, aksen. Aksen ini yang kita sebut sebagai kesadaran Adam. Di langit pertama, makanya Rasulullah waktu Mi'raj, dia bertemu dengan kondisi rohani Adam alaihissalam. Nah, itulah mati tingkat pertama. Artinya naik gelombangnya sang salib menuju akhirat aksen. Tidak sampai di situ saja, masih tetap, karena ini masih perjalanan menuju Allah. Nah, jalan menuju Allah ya bertingkat-tingkat juga. 7 lapis langit dilalui. Rasulullah Mi'raj menembus 7 lapis langit. Nah, kesadaran langit pertama tadi yang kita sebut dengan aksen adalah kondisi rohani Nabi Adam, seperti yang kita jelaskan dalam ceramah-ceramah uraian-uraian kami beberapa malam yang lalu. Nah, selanjutnya sang salib masih menempuh perjalanan lagi, naik lagi, mati lagi dari dirinya sendiri, menembus langit kesadaran kedua, aksen 2, langit kedua, wilayah Nabi Isa, wilayah Nabi Yahya. Setelah itu jihad lagi fisabilillah, mati lagi di wilayahnya dan naik derajat lagi, naik tingkatan lagi ke langit ketiga, aksen 3, ketemu dengan wilayah Nabi Yusuf, kondisi rohani Nabi Yusuf, dan seterusnya ya. Langit keempat ketemu kondisi rohani Nabi Idris, langit kelima ketemu kondisi Nabi Harun, langit keenam ketemu kondisi Nabi Musa, langit ketujuh ketemu kondisi rohani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu sebetulnya mati itu. Mati dari tingkatan langit pertama, naik, hidup lagi ke tingkatan langit yang kedua, aksen 2. Mati dari tingkatan aksen 2, naik lagi ke tingkatan aksen 3. Begitu seterusnya. Sampai ke tingkatan di mana tidak ada lagi kematian. Nah, itulah perjalanan menuju Allah. Tidak sampai di situ, karena Rasulullah pun bahkan melewati Sidratul Muntaha, sampai ke sejarah yang tidak dapat lagi digambarkan dengan akal pikiran. Bahkan Jibril alaihissalam pun berkata bahwa silakan ya Rasulullah, Anda berangkat sendiri ke atas, karena kalau saya punya batas sampai sini saja. Karena kalau saya coba melangkah barang seujung rambut pun, maka semarak keperkasaan Allah akan membakar sayapku. Nah, itu bahasa dimensional ya, bahasa Jibril kepada Rasulullah. Nah, jadi begitu ya. Selalu saja sang salik itu mati hidup, mati hidup, mati hidup.
Maksudnya ya dia naik dimensi. Nah, itu baru perjalanan menuju Allah ya. Sudah melewati tujuh lapis langit. Nah, setelah perjalanan menuju Allah, kemudian ada lagi perjalanan setelahnya. Fanafir Rasul. Tadi fanafil mursid. Dibimbing oleh mursid, setelah itu dibimbing oleh Rasulullah. Perjalanan kedua ya, perjalanan bersama Allah. Nah itu. Melewati lagi mati, hidup. Mutu kablanta mutu juga. Nah, melewati lagi langit akhirat tertinggi. Langit akhirat misalnya triple aksen dan seterusnya begitu. Nah, itu perjalanan bersama Allah. Sampai ke tingkatan tertinggi lagi masih jauh lagi. Masih ada perjalanan lagi selanjutnya. Perjalanan di dalam Allah. Jadi tidak secepat itu ya bisa bertemu Allah yang ada di Maliki Yaumiddin. Melewati tingkat demi tingkat, dimensi demi dimensi, yang digambarkan sebagai langit. Tapi sesungguhnya itu adalah hakikatnya adalah dimensi kesadaran. Nah, mereka yang telah fana ini, fana fil mursid, fana fil rasul, fana fillah, itu adalah ya para salik yang sudah luar biasa berjuang jihad fisabilillah. Nah, outputnya adalah bakabillah, bersama dan berkekalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan seperti begitu ya sudah tidak ada lagi antaraku dan antaramu antara. Nah, begitu sebagian kaum sufi ya berbicara ya, yang sudah mencapai tingkatan seperti begitu, mereka berkata dalam ekstasinya, kadang-kadang dalam ekstasinya, ya, tak ada lagi antaraku dan antaramu antara. Tak ada lagi antaraku dan antaramu engkau. Aku adalah kau adalah aku. Tapi kan itu bahasa dimensional ya. Dan tapi insya Allah akan didapatkan oleh para penempuh jalan jika mereka benar-benar konsisten, istiqamah dalam jalannya menuju Allah. Nah, mutu kablanta mutu itu adalah portal awal untuk masuk ke dimensi ini. Mati sebelum mati. Gitu ya penjelasannya tentang hadis Nabi Muhammad, mutu qabla anta mutu. Jadi bukan mati syariat ya, seperti yang digambarkan oleh sebagian orang yang memahami Al-Quran maupun hadis secara apa adanya, letterless. Apalagi mereka-mereka yang ekstrim, disangkanya bahwa jihad fisabilillah itu adalah seperti karena katanya membela Islam, membela Allah, lalu melakukan bom bunuh diri. Itu bukan seperti itu yang dimaksud mutu qabla anta mutu ya. Ya, jadi demikian saudaraku yang sempat bertanya tentang mutu qabla anta mutu, kira-kira seperti begitu penjelasannya. Untuk lebih detail lagi mengetahui tentang maksud daripada hadis ini, datanglah ke Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang ada di lebih dari 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami jelaskan seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya, eksakta, ilmiah, ilmu pasti. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Wali yang Mursida.
Uduhluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.